Oke teman-teman, ternyata ini ada yang layu ya teman-teman. Lain dengan di pinggirnya ini segar, ini juga segar, tapi ini layu ya teman-teman. Kita akan obatin dengan cara ini. Nanti ini akan sembuh ya teman-teman. Simak terus videonya sampai selesai. Jadi sebelumnya saya akan jelaskan layu itu dibagi ke dalam dua bagian ya untuk cabai ya. Ada layu bakteri dan ada layu fusarium. Kalau ini adalah layu fusarium, ketika pagi segar, kemudian siang layu, kemudian sorenya segar kembali ya teman-teman. Itu adalah layu fusarium. Sedangkan kalau layu bakteri, dia langsung layu dan kemudian langsung mati ya teman-teman. Jadi kita akan obatin, obatnya seperti apa, caranya seperti apa, simak terus videonya sampai selesai. Nah ini kita kasih tanggal ya teman-teman. Layu tanggal 20 Agustus tahun 2025 ya teman-teman. Dan untuk ini pengendalian, maaf ngeblur, dan kemudian ini hasilnya. Jadi setelah ini kita tempel saja. Nanti seminggu ke depan saya review lagi hasilnya setelah melakukan pengobatan ini seperti apa ya teman-teman. Seperti ini masukkan untuk cirinya. Lalu setelah ini kita ikat ya teman-teman. Nah, kita ikat di sini sebagai ciri nanti kalau ini sudah sembuh, teman-teman tidak meragukan bahwa memang pohon yang ini. Dan ini saya pastikan tidak akan saya pindah. Tetap ini saya gantung di sini ya teman-teman. Nih, saya gantung di sini. Nah, saya gantung di sini, saya kasih batu ya teman-teman. Sini. Ini batunya. Nah, saya kasih batu dan kemudian ini pohonnya. Dan untuk obatnya ya, untuk obatnya seperti biasa, ama lemon dan garam ya teman-teman. Bisa garam kasar, bisa juga garam halus atau garam dapur seperti ini. Langsung saja untuk garamnya kita taburkan di pinggir seperti ini. Sekitaran 1 sendok makan ya teman-teman. Sekitaran 1 sendok makan untuk kiri dan kanannya. Lalu kita mama lemonnya juga sama-sama 1 sendok makan. Bisa mama lemon langsung di pohon tidak apa-apa. Tapi untuk garam sekitaran 5 jari dari pohon ya teman-teman. Nah, nih seperti ini. Jadi nanti ini hasilnya. Ini hasilnya akan saya review kembali 1 minggu setelah ini sembuh ya teman-teman. Jadi memang untuk penanganannya kemarin setelah 14 hari penanaman, saya sudah melakukan hal yang sama terhadap tanaman cabai pelita 8F1 yang saya miliki ya teman-teman. Ini semuanya sudah saya kasih pas usia 14 hari setelah tanam. Dan ternyata sekarang ada yang layu, 1 pohon saya obatin seperti itu. Dan kemudian ini ke depan ini akan sembuh ya teman-teman. Jadi memang setiap petani itu memiliki pengalamannya masing-masing, memiliki caranya masing-masing dalam proses pengendalian hama dan penyakit pada tanaman cabai. Tapi untuk cara saya selama 9 tahun budidaya tanaman cabai itu ya teman-teman, untuk pengendaliannya. Memang untuk pengendalian seperti fungisida yang lain bisa menggunakan merek Mancozeb, Sagrizeb, Antrakol, Metomil dan lain sebagainya. Itu dipersilahkan ya teman-teman. Tapi untuk cara yang saya lakukan adalah seperti ini. Ya, ketika ini nanti ke depan ini sembuh, saya akan review ulang ya teman-teman. Dan ini sore hari populasinya 2.500 batang tanam. Semuanya bagus, tidak ada kendala yang berarti. Tetapi memang hanya 1 pohon yang ini mengalami layu dan langsung saya obatin ya teman-teman. Dan kemudian faktor lain ya teman-teman, faktor-faktor yang kemudian menyebabkan layu pada tanaman cabai adalah yang pertama memang dalam proses pengolahan lahan itu kurang baik dan benar. Kemudian dalam proses pemasakan pupuk dasar itu kurang matang ya dalam proses fermentasinya. Dan kemudian setelah itu adalah pH tanah ya teman-teman. Jadi pH tanah kurang stabil, kurang seimbang.
Itulah yang menyebabkan daripada tanaman cabai yang kita miliki itu terkadang terkena layu ya teman-teman. Dan kemudian pH tanah itu juga kadang-kadang terjadi hujan, kemudian kadang-kadang bedengan yang kita miliki itu kering. Itulah penyebab-penyebab yang akan mengakibatkan tanaman kita menjadi layu. Jadi oleh karenanya maka sebagaimana yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya, jadi pastikan ya teman-teman, pastikan pH tanah itu selalu stabil, selalu seimbang, agar nanti tanaman cabai yang kita miliki ini adalah tidak terkena layu ya teman-teman. Jadi efek daripada yang tadi layu itu, tanaman cabai yang saya layu itu adalah karena 10 hari kekeringan, tidak ada air, kemudian bedengan itu sangat kering, dan kemudian terjadi hujan. Nah, terjadi kelembapan. Nah, maka disitulah penyakit layu itu akan muncul, sehingga tanaman cabai yang kita miliki menjadi seperti itu ya teman-teman, menjadi layu. Jadi usia tanaman cabai yang saya miliki ini adalah 55 hari setelah tanam. Jadi 55 hari itu artinya di penyemaian 38 hari, di bedengan atau di pindah lahan seperti ini 55 hari ya teman-teman. Jadi 38 tambah 55 itu aja. Karena memang di penyemaian lama 38 hari dan tingginya pun hampir sekitar 35 atau 30 cm. Sehingga pas kita melakukan pindah ke lubang tanam, ke lahan tanam, langsung tumbuh subur dan langsung berbuah ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin membudidayakan tanaman cabai rawit pelita 8F1, ketika muncul bunga dan buah, meskipun bukan saatnya pembuahan, tidak masalah ya teman-teman. Dan untuk pengendalian fusariumnya, kemudian layunya, itu ya teman-teman. Oke, terima kasih telah menyimak video saya dalam proses pH tanah tidak seimbang mengakibatkan tanaman cabai rawit pelita 8F1 menjadi layu ya teman-teman. Jadi hati-hati dalam pH, usahakan pH tanah itu selalu stabil agar tidak terjadi layu pada tanaman cabai rawit pelita 8F1 yang kita miliki ya teman-teman. Oke, terima kasih sekali lagi telah menyimak video saya. Ke depan, 1 minggu ke depan saya akan review kembali untuk proses sembuh atau tidaknya setelah saya melakukan proses pengobatan pada cabai yang saya miliki. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.